Jumpa lagi bersama kami di Industrek. Bersama saya Agnes dan rekan saya Vincentia, kami berdua akan menemani Anda sekalian dalam membahas salah satu fenomena yang selalu menjadi keresahan di lingkungan masyarakat dari awal terjadinya hingga saat ini dalam sudut kacamata profesi insinyur. Kasus yang akan kita soroti adalah tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo yang dimulai pada tahun 2006. Semburan lumpur panas dari aktivitas pengeboran menyebabkan kerusakan lingkungan masif, memaksa ribuan warga mengungsi, dan menimbulkan kerugian hingga triliun rupiah. Hingga kini, penyebab pastinya masih diperdebatkan. Tapi satu hal yang pasti, dalam proses teknis dan pengambilan keputusan, banyak sekali pihak yang mempertanyakan apakah prinsip-prinsip kode etik insinyur seperti keselamatan publik, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab profesional telah benar-benar dijalankan. Untuk memahami hal ini lebih dalam, tim kami telah mewawancarai dua dosen yang akan memberikan sudut pandang mereka tentang peran etika profesi insinyur dalam kasus ini. Saat ini saya telah bersama narasumber kita yaitu Ibu Lucia Permatasari Hartanti. Beliau merupakan seorang dosen dari program studi profesi keinsinyuran. Bagaimana Ibu menanggapi kasus seperti ini dari sudut pandang etika profesi insinyur? Merujuk di dalam kode etik insinyur tahun 2021, seorang insinyur ini harus mengutamakan terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan juga kemaslahatan masyarakat. Di sini juga masih banyak diperdebatkan mengapa suatu lumpur lapindo itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai prosedur, yaitu tidak memasang casing pada proses pengeborannya. Dan yang kedua itu dikaitkan dengan masalah gempa yang terjadi di Jogja 2 hari sebelum pengeboran itu dilakukan. Terkait penyebab utamanya tentu saja kita harus membutuhkan investigasi lebih lanjut. Tetapi yang ingin saya utamakan di sini adalah pengabaian terhadap keselamatan masyarakat luas dan khususnya juga terkait di lingkungan. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih. Saat ini saya sedang bersama narasumber kami, yaitu Bapak Ivan Gunawan. Saat ini Bapak ini sedang menjabat menjadi Kepala Program Studi Profesi Insinyur. Kadangkala, ini saya tidak mengatakan di lumpur lapindo ya, karena saya tidak melakukan investigasi di sana. Tetapi banyak dugaan yang berkata bahwa mungkin ada malpraktek ketika pada saat mengebor lumpur itu. Ada perencanaan yang kurang matang atau mungkin dengan tujuan penghematan tertentu sehingga prosesnya tidak dilakukan dengan sempurna. Ada tanggung jawab moral yang harus diselesaikan oleh pihak Lapindo Brantas ya, sebagai perusahaan yang melakukan pengeboran terkait dampak lingkungan, dampak sosial ya yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Gaby dan saya kembalikan ke studio. Tragedi lumpur Lapindo bukan hanya peristiwa geologis dan sosial, tetapi juga menjadi cermin penting dalam ranah etika profesi teknik. Seorang insinyur bukan hanya bertanggung jawab pada aspek teknis, tetapi juga pada keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting agar setiap langkah pembangunan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Saya Vincentia dan rekan saya Agnes, sampai jumpa di Industrek selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama narasumber saya, Bapak Ivan Gunawan, yang saat ini sedang menjawab Hanya peristiwa geologis dan sosial, tetapi juga menjadi cermin penting dalam ranah